السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah atas karunia, rahmat, nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut, segala niat-niat baik kita, segala hajat-hajat, rencana-rencana baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada kita adalah dimudahkan lagi langkah-langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila azan di hari Jumat telah dikumandangkan, bersegeralah kalian mendatangi rumah-rumah Allah, bersegeralah kalian berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Wazarul bai', tinggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kalian. Tinggalkan kebun-kebun kalian, tinggalkan kantor-kantor kalian, tinggalkan warung-warung, tinggalkan pasar, tinggalkan toko-toko. Intinya tinggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kita. Mengapa? Karena kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih besar daripada omset kita. Pahalanya jauh lebih besar daripada penghasilan rumah, toko maupun aset-aset yang kita upayakan dalam hubungan dengan keadaan dunia kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hati berwasiat untuk hati pribadi dan kepada para jemaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, seringnya terjadi berbagai musibah, seringnya terjadi berbagai bencana di pelosok negeri kita, bahkan di seluruh dunia ini. Ini menunjukkan bahwa semakin dekatnya kita dengan hari kiamat, yang mana kata Rasulullah SAW, tidaklah terjadi kiamat kecuali terjadi bencana yang datang silih berganti. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan itu sudah kita alami sekarang ini. Berbagai musibah yang telah melanda negeri kita, bencana yang melanda silih berganti datang tak diduga. Ini menunjukkan bahwa kita ini semakin dekat dengan hari kiamat, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menurunkan maupun menahan azab atau bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya'an wa yuzika ba'dahum ba'sabat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Katakan wahai Muhammad bahwa akulah yang berkuasa menurunkan azab kepada kalian dari atas kepala kalian,
Dan akulah, kata Allah, yang berkuasa menurunkan azab dari bawah kaki kalian. Dan akulah yang berkuasa mencampur adukan kalian. Artinya saling berkelahi, saling bermusuhan, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang demikian itu Allah berikan kepada kalian agar kalian banyak-banyak berpikir. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat tadi, dia segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat tangannya meminta kepada Allah, ya Allah, demi Rabb, demi wajahmu ya Allah, demi kasih sayangmu ya Allah, jauhkan kami dari bencana-bencana yang datang dari atas kepala kami. Imam Mujahid rahmatul alaih mengatakan, bencana yang datang dari atas kepala itu seperti hujan batu, halilintar, angin yang kencang, petir yang menyambar, dan sebagainya. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari bencana-bencana yang datang dari bawah kaki kami. Imam Mujahid rahmatul alaih mengatakan, bencana yang datang dari bawah kaki itu seperti gempa, tsunami, banjir, tanah yang melumat seluruh apa yang di atasnya, bangunan, tumbuhan semua dihisap oleh tanah, likuifaksi yang kita sebut, seperti yang terjadi di Petobo, di kota Palu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua menunjukkan bahwa kita tidak berkuasa atas segala sesuatu. Maka khutbah kita pada siang kali ini, bagaimana agar bencana-bencana yang menimpa saudara-saudara kita, entah di Palu dengan tsunaminya, dengan gempanya, bahkan terjadi kebakaran di tahun kemarin di kilometer 2,5 di Kelurahan Sidoarjo, di kompleks pelabuhan, hampir satu kompleks dilalap api rumahnya. Ini semua adalah bentuk-bentuk musibah, bencana yang tak diduga-duga. Nah, khutbah kita pada kesempatan kali ini bagaimana agar bencana-bencana tersebut tidak terjadi di daerah kita, di rumah kita, di kompleks kita. Al-wiqayatu khairu min ilad. Seseorang mencegah dirinya agar tidak jatuh sakit, itu lebih baik daripada dia mengobati tatkala dia sudah sakit. Ya, bahasa sederhananya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ada hal-hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai penahan musibah. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi segala bentuk-bentuk perbuatan syirik, minta di kuburan, pergi memberi tumbal di gunung, memberi tumbal sesajen di lautan. Ini adalah semua bentuk-bentuk kesyirikan. Kita lihat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika terjadi bencana, terjadi musibah, orang-orang tinggalkan hartanya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan mobilnya, tinggalkan motornya, semua ditinggalkan, tidur di tenda-tenda, beralaskan tikar, beratapkan terpal, padahal mereka memiliki rumah yang indah, yang megah. Mengapa mereka tinggalkan? Itu artinya tidak ada nilainya dunia ini. Yang ada nilainya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang memberikan kita rasa aman, terhindar dari takut, kecuali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dan paling utama. Yang kedua adalah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lawan dari maksiat. Maksiat melaksanakan yang dilarang Allah dan menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tingkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah, maka bumi ini bukan menjadi tempat bala, bukan menjadi tempat musibah, namun bumi ini menjadi berkah. Kenapa? Allah telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yakzibun. Jikalau satu penduduk negeri, satu kompleks ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berjanji akan menurunkan berbagai keberkahan dari atas langit, dan Allah akan membukakan keberkahan dari perut bumi. Namun kebanyakan kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah azab kita karena akibat perbuatan dosa kita. Hadirin kaum muslimin dan rahmati Allah, banyak orang mengeluh, banyak kita dengar desas-desus, bahkan kita sendiri mengatakan dengan lisan kita, dengan bibir kita, kenapa terjadi bencana, kenapa terjadi musibah? Kita ini orang muslim, kita ini Islam. Ya, kita Islam, kita muslim, namun kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita asik dengan rumah kita asik dengan warung kita asik dengan toko kita. Seakan-akan yang memanggil itu adalah lagu lama yang perlu diganti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginikah kita menyingkapi tentang keadaan dunia kita? Sehingga Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di dunia ini, di daratan maupun di lautan, itu akibat ulah perbuatan tangan-tangan kita. Ulama katakan perbuatan tangan-tangan kita adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya kehancuran dunia ini akan datang apabila kita melakukan dosa, dan keberkahan akan datang apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penahan musibah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah ini. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatilan nas zaman la yanju fihi man da'a du'a al-gharib. Akan datang terjadi suatu zaman kepada manusia, akan terjadi bencana, akan terjadi bala pada kaum itu, pada negeri itu, dan tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat dari bencana itu tersebut, kecuali kata Rasulullah SAW, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya orang yang tenggelam. Yang selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penahan musibah selanjutnya adalah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir pagi petang yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, ya kata Rasulullah, siapa yang baca doa tadi maka tidak akan datang musibah menimpa dia secara tiba-tiba. Maka musibah-musibah yang datang secara tiba-tiba tidak akan menimpa dia. Dibaca pada pagi hari dan di sore hari 3 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan inilah ayat yang tidak pernah Rasulullah tidak pernah alpa membaca ayat ini sebelum dia tidur. Yaitu apa? 2 ayat yang bercahaya. 2 ayat yang bercahaya itu apa? Selain dari surat Al-Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, yang insya Allah semua kita hafal ayat itu. Yang mana kata Rasulullah SAW, siapa di malam hari sebelum dia tidur membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 2 ayat tadi di malam hari sebelum dia tidur, maka tidak akan menimpa dia bencana yang datang secara tiba-tiba. Sementara tidur terjadi gempa, sementara tidur terjadi banjir, sementara tidur terjadi kebakaran. Ini semua adalah bentuk-bentuk bencana yang tak diduga-duga, tak disangka-sangka. Nah, itu semua akan insya Allah akan hindari kepada kita apabila kita membaca 2 ayat tadi setiap malam sebelum kita tidur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita, diri kita, keluarga kita, dan kompleks kita dari bencana yang datang secara tiba-tiba, dengan cara meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwa kalian kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini hati berwasiat untuk hati pribadi. Ini mungkin Jumat yang sekian kalinya kita lakukan, kita laksanakan. Ada yang sudah puluhan kali melaksanakan sholat Jumat, ada yang ratusan, bahkan ada yang sudah ribuan kali dalam hidupnya melaksanakan sholat Jumat. Namun di antara kita mungkin belum paham tentang kaifiat sholat Jumat itu sendiri. Buktinya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saf-saf kita. Kita lihat saudara yang dirahmati Allah. Kita lihat sebagian saudara-saudara kita. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat Allah akan menugaskan para malaikat untuk mereka berdiri di pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat siapa yang dahulu masuk ke dalam masjid sampai yang terakhir masuk ke dalam masjid di saat khatib naik mimbar. Pada saat itu malaikat pun duduk mendengar petuah atau nasihat khatib. Sementara kita asik di luar, mendengarkan dari luar, bahkan mungkin dari rumah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan mungkin yang jelas saya pergi ke sholat Jumat, namun saudara yang dirahmati Allah, kita tidak masuk catatan malaikat. Perkara dunia kita tidak mau ketinggalan. Urusan materi dunia kita dahulu, kita saf pertama. Namun kenapa untuk masalah akhirat, yang itu yang akan kita dapatkan pada hari kiamat, kita tidak mau. Bahkan kita persilahkan saudara kita untuk maju ke saf pertama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meninggal kita hari ini, harta kita, mobil kita, motor kita, aset kita itu akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan aset kita. Yang akan menemani kita yaitu amal kita. Salah satunya adalah sholat Jumat berjamaah hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatan min rafidil hisab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarfit qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha yuhibbul muhsinin wa yuhibbul fahsya'i wal munkar wal baghy ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salat.